berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa dari jam 10 sampai jam 11 ya, nanti kita akan berbincang terkait dengan bidang pendidikan ya bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Tentang apa sih yang akan kita bahas nanti, yaitu problematika kebijakan belajar daring di era pandemi COVID-19 bersama dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarok MPD dan juga Ibu Dr. Haja Istiqomah MAG. Kebetulan yang saat ini sudah ada di studio Bapak Muhammad Zaki Mubarok. Untuk Ibu Dr. Haja Istiqomah ini rencananya tadi itu sebenarnya sudah konfirmasi melakukan perbincangan by Zoom gitu, tapi masih kita hubungi beliau, mudah-mudahan bisa ya. Baik. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zaki. Sebentar Pak. Oke. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Gilang. Mas Gilang ya? Ilham saya Pak. Mas Ilham. Baik. Apa kabar ini Pak Zaki? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya Pak Zaki ya. Alhamdulillah. Jaga kesehatan loh Pak. Iya. Tetap semangat jaga Iya, kesehatan. Betul. Kemudian juga relax. Harus selalu enjoy, positive thinking. Yeah. Baik. Ini kan pasti Pak Zaki sudah tahu lah bahwa rencana dari pemerintah itu kan memberlakukan PTM atau pembelajaran tatap muka pada 12 Juli ya Pak ya. Tapi sekarang diundur lagi, mungkin kita masih belum tahu sampai kapan, belum ada informasinya kan Pak ya? Iya, sampai betul. Kapan ya? Belum Dan ada saat ini masih diberlakukan pembelajaran secara daring. Tapi kalau bulan Juli ini kan sebenarnya bertepatan dengan hari libur sebenarnya ya Pak ya. Iya. Nah, kita menyoal tentang problematika kebijakan belajar daring di era pandemi COVID-19. Kalau menurut pandangan Bapak, sebenarnya pembelajaran secara daring itu ini solusi atau menimbulkan masalah ya? Karena kok menurut saya itu ada benarnya juga gitu. Solusi iya, masalah juga iya gitu loh Pak. Masalahnya itu kan kadang-kadang pada orang tua sih, ya karena sudah 2 tahun berjalan, habis itu mungkin ada kejenuhan ya kan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tingkat kualitas dari pendidikan dari daring dibanding luring itu berbeda, ada penurunan. Nah, kalau menurut ya, Pak Muzaki sendiri bagaimana? Justru ini sebuah solusi atau masalah sih sebenarnya? Ya, jadi begini, pembelajaran daring ini solusi dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Jadi apa yang diputuskan oleh pemerintah, saya kira begini ya, keputusan apapun yang kita ambil, mau diambil pemerintah atau individu atau dari penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, saya kira pertimbangan awalnya satu, harus mampu menjaga keselamatan. Apa istilahnya kalau di dalam fikih, usul fikih itu ada hifdzun nafas, menjaga jiwa, kemudian menjaga hifdzul mal, menjaga harta benda, ada hifdzun nasl, menjaga keturunan, ada hifdzul akal,
ya ini termasuk menjaga ini bagaimana proses pendidikan bisa tetap berjalan dengan baik dan hifdzuddin, menjaga ini agama. Jadi kebijakan apapun yang dikeluarkan tentu tidak boleh lepas dari 5 hal itu. Problemnya sekarang adalah mana yang harus menjadi poin utama kita di dalam hal ini. Tentu yang di dalam masa pandemi ini yang paling kita utamakan adalah keselamatan jiwa. Dibanding kemudian harus lebih mengedepankan pendidikan, tetapi kemudian memberikan dampak yang negatif, menyebabkan kematian, penyakit dan macam-macam, sehingga sampai akhirnya terjadi kematian yang luar biasa. Tentu menjaga jiwa, menjaga keselamatan ini menjadi lebih diutamakan. Tetapi proses pendidikan tidak boleh berhenti. Maka diputuskanlah ada proses pendidikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang ya sekarang kita pakai daring dalam jaringan ya, betul. Online itu. Tetapi ya diakui atau tidak memang PJJ ini ada sisi negatifnya, ada persoalan yang muncul dari sana. Ya. Misalnya ada kendala di guru juga ada kendala, siswa ada kendala, orang tua juga mengalami kendala. Guru misalnya ada kesulitan dalam mengelola PJJ, kebanyakan lebih cenderung pada fokus pada penuntasan kurikulum, sementara kita tidak melakukan tatap muka. Ya. Anak-anak dipaksa untuk segera bisa selesai, mereka lebih fokus pada penuntasan kurikulum. Kemudian waktu pembelajarannya menjadi sangat terbatas sekali, tidak mungkin untuk memenuhi beban jam mengajar. Kemudian guru juga mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Jadi bagaimanapun orang tua itu menjadi lembaga pendidikan yang pertama bagi siapapun, itu ya. Itu dari kemudian dari orang tua. Tidak semua orang tua mampu untuk mendampingi anak belajar di rumah, karena nyatanya mereka butuh kerja, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada urusan lain juga, sehingga dengan begitu, karena tidak bisa mendampingi putra-putrinya, sementara putra-putrinya di dalam PJJ pembelajaran jarak jauh, mereka butuh ada pendamping. Ini menjadi persoalan tersendiri. Kemudian kesulitan orang tua di dalam memahami pelajaran, dan kemudian juga perlu bagaimana orang tua mampu memberikan motivasi kepada putra-putrinya pada saat beliau-beliau memberikan pendampingan kepada putra-putrinya di rumah. Ini problem ya. Tapi saya kira ini keputusan terbaik yang diambil oleh pemerintah. Dari siswa sendiri, siswa juga mengalami kesulitan konsentrasi ketika belajar di rumah. Biasanya juga banyak tugas, guru hanya masuk kemudian silakan dibaca, silakan dikerjakan. Waduh, ini susahnya setengah mati, dan itu dampaknya akan menyebabkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi menjadi tidak bisa tercapai secara maksimal. Kemudian siswa juga banyak mengalami stres ya, jenuh. Nah, ini karena isolasi yang berkelanjutan, dia tidak bisa aktivitas di luar rumah dengan bebas, sehingga mereka ini mudah depresi. Gitu. Baik Pak. Sebenarnya dampak seperti ini apakah sudah diperhitungkan ketika sebelum diterapkan pembelajaran daring itu sendiri? Karena kan siapa tahu mungkin dampak ini muncul ketika kita sudah cukup lama ya, hampir 2 tahun ya Pak ya, kita merasakan pembelajaran daring begitu. Meskipun kalau kita kembali ke awalnya bahwa memang segala dampak negatif tentang daring itu yang memang kita lebih utamakan adalah kita keselamatan, maksudnya begitu, ya kan? Otomatis mau tidak mau kita tetap akan melakukan pembelajaran secara online atau daring begitu Pak. Kalau secara dibanding dengan tatap muka ya kan.
Nah, dampak-dampaknya itu apakah memang sudah dari dulu sudah dipertimbangkan atau bagaimana sehingga seperti ini begitu Pak? Iya, tentu saya kira pemerintah mengambil kebijakan itu sudah mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Tetapi barangkali ini termasuk ini gelombang kedua ya sekarang ini di pandemi ini gelombang kedua. Saya kira pemerintah juga mempertimbangkan karena sejarah sudah membuktikan ketika ada pandemi ini gelombang kedua itu sudah mesti lebih tinggi dibandingkan gelombang pertama karena masyarakat menjadi lengah ketika terjadi penurunan kurva ini. Begitu lengah, ini apa yang terjadi, mereka sudah terbiasa bebas saja tanpa pakai masker, tanpa memenuhi protokol kesehatan, akibatnya terjadi kenaikan. Tetapi ini mesti sudah dipertimbangkan betul oleh pemerintah. Saya kira pemerintah tidak asal tidak asal kebijakan gitu ya Pak ya, mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Oke, Pak Zaki, kita kembali ke daring. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lagi selama ini kalau mungkin ada beberapa yang masih belum mengetahui apa saja sih yang ada di dalam pembelajaran secara daring itu, kapan dimulainya dan jenjang pendidikan apa yang diperlakukan untuk pembelajaran secara online atau daring ini. Apakah menyasar pada semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi atau bagaimana begitu? Ya, jadi ini daring lebih ini maaf ya, saya melihatnya ini bagian dari stimulan. Pandemi ini saya kalau berpikir positifnya ini bagian dari stimulan bagi masyarakat untuk mempercepat melakukan pemahaman terhadap perkembangan IT, teknologi informasi. Iya ya, nggak sadar loh kita sebenarnya ya Pak ya. Kita dipaksa ibu-ibu, bapak-bapak untuk melek teknologi loh akhirnya kan begitu ya Pak ya. Nah, awalnya mereka santai-santai saja di rumah, paling kalau dulu mungkin pakai SMS atau WA biasa saja, tetapi sekarang ibu-ibu itu sudah luar biasa. Dan maaf nih, bisa jadi bapak ibu guru kesalip dengan ibu-ibu yang dipaksa untuk mendampingi putra-putrinya. Jadi mulai jenjang apa? Saya kira mulai jenjang di PAUD sampai perguruan tinggi ini diberlakukan. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait PJJ. Jadi kapan? Ya ketika kondisinya baik ya. Kalau setelah pandemi ini, ketika kondisinya Sidoarjo satu misal, kalau kondisinya sudah hijau, ya it's okay. Kita lakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi karena ini adaptasi new normal ya, kita tetap melakukan protokol, memenuhi protokol kesehatan. Betul. Tetapi ketika kondisinya seperti saat ini, Sidoarjo ini sedang merah. Kata sebagian teman-teman tuh beranang. Iya. Beranang, mengkhawatirkan ya. Merah marun ya. Merah marun. Iya. Itu jadi mau enggak mau ya, ini harus kita lakukan mulai TK sampai di jenjang perguruan tinggi. Saya kira itu. Oke, mungkin ada perbedaan Pak yang bisa disampaikan kira-kira proses pembelajaran daring untuk dari jenjang pendidikan ini kan juga beda-beda atau sama saja atau bagaimana Pak sebenarnya? Jadi begini, kalau ini kan ada waktunya masing-masing ya. Ini kurikulum juga sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, kita bisa tetap pakai kurikulum 2013 yang sudah diatur, atau kemudian kita pakai kurikulum khusus darurat ini ya, tentu tetap berpedoman pada kurikulum 2013. Kemudian juga ada yang disesuaikan dengan lingkungan lah itu, di mana sekolah itu berada, kondisi sosial masyarakatnya. Tentu kita tidak ini kembali kepada awal tadi saya sampaikan, menjaga keselamatan itu menjadi prinsip yang utama dalam hal ini.
seperti itu. Oke, baik Pak Zaki. Sebenarnya kalau pembelajaran secara daring kita persempitkan daring ya Pak ya ini ya. Oke, bukan luring tapi daring, tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan luring kita sampaikan nggak apa-apa. Pembelajaran daring ini lebih banyak intensitas yang dilakukan adalah di rumah sebenarnya atau di suatu tempat, intinya bukan di sekolah atau di tempat atau di lembaga pendidikan lah begitu, karena memang untuk menjalankan mobilitas atau juga intinya mencegah penyebaran COVID lah semacam itu. Nah, yang sebenarnya yang selama ini dilakukan selama pembelajaran daring oleh pihak-pihak yang ada di sekolah itu apa saja sih Pak? Apakah selama ini kan memang dituntut semua guru itu meskipun nggak ada aktivitas sekolah tapi tetap masuk ya kan? Tetap masuk, tapi mungkin tidak terlalu sibuk seperti biasanya. Nah, kira-kira kesiapan sekolah selama daring ini apa sih? Apakah tetap mengkoordinasi dengan orang tua atau siswa atau apa begitu? Ya, terima kasih. Jadi di kondisi saat ini ketika melakukan pembelajaran daring itu memang tetap kita melakukan, guru-guru harus melakukan komunikasi dengan orang tua, tetapi bukan face to face ya. Iya. Tentu bukan face to face. Jadi bangunan komunikasi antara lembaga pendidikan dan stakeholders sebenarnya tetap harus jalan dengan baik meskipun ada hambatan. Tidak bisa tidak itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Saya kira guru tetap komunikasi dengan wali murid. Mereka lebih-lebih kalau dulu biasanya mungkin ya sebelum daring ini kebanyakan wali murid itu mau komunikasi hanya pada saat pembagian rapot saja. Iya. Tapi sekarang justru lebih intensif loh komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nyatanya ketika mereka menghadapi hambatan ketika memberikan pendampingan kepada putra-putrinya, mereka langsung komunikasi dengan gurunya. Nah, ini problemnya begini. Ketika kita daring ini ada daerah-daerah yang ini jaringan internetnya tidak kuat, itu problem juga. Kemudian ketersediaan ini data harus dikeluarkan lebih banyak, butuh biaya lebih banyak. Ini menjadi problem. Tapi yang seperti ini saya kira sudah diatasi juga oleh pemerintah dengan misalnya nih dari provider memberikan bantuan kuota ya Pak kuota data selama ini untuk guru itu. Ya gitu kan. Ya, untuk siswa guru, juga dapat untuk loh. Siswa. Meskipun nih ada beberapa ini saya ketepatan juga masih ngajar juga. Saya dapat salah satu ini paket data dari salah satu provider gitu, nggak usah jalan. Oh iya, buffering muter aja gitu ya. Muter aja ini problem nih. Muter kemana ini? Iya. Kalau yang seperti itu juga akan menjadi ini tekanan tersendiri bagi guru, juga menjadi problem, bagi siswa problem, orang tua juga problem. Ibaratnya bantuannya muspro ya Pak ya? Muspro. Iya, kan beli lagi kan mau nggak mau ya. Iya. Beli kuota lagi. Nah tapi saya kira pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan ya, misalnya ada di relaksasi dana BOS, dana BOP itu mereka lebih ini boleh loh digunakan untuk biaya beli pulsa segala macam itu. Oke, baik. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarak MPD ya, sahabat Sidoarjo. Tadi sebenarnya kita mencoba menghubungi Ibu Dr. Haja Istiqomah MAG. Ini masih belum tersambung ya. Oke, masih belum tersambung. Jadi 1 jam ini bersama dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarak saja ya Pak ya. Oke, baik. Pak Mas. Oh iya, Oke, sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya ya, silakan interaktif di 0313961514 atau WhatsApp di 0811309109. Tidak hanya bertanya,
cakupannya lebih luas, mungkin ingin memberikan tanggapan atau sedikit cerita atau apa begitu ya. Ini bisa juga Anda sampaikan. Tetap di Suara Sidoarjo. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarok, MPD dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Pak Zaki, ini sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Assalamualaikum, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke, yang sudah bergabung melalui telepon, Bapak, Ibu, atau siapa, ini sudah saya udarakan. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oh, oke, halo. Oke, bisa menghubungi kembali Bapak atau Ibu yang tadi sempat bergabung ya di 031 896 1514. Oke, atau melalui WhatsApp kami di 0811 309 1009. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan Bapak Muzaki, silakan, monggo. Oke, baik. Kami masih menunggu Anda. Silakan. Tadi sempat menunggu ketika spot kami siarkan begitu ya. Oke, baik, Pak Muzaki.
sebenarnya ini sambil menunggu sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, saya coba ngobrol kembali bersama dengan Pak Muzaki. Mungkin Pak bisa diceritakan, Pak Muzaki juga tadi sempat mengatakan bahwa juga aktif sebagai pengajar, ya kan? Otomatis secara langsung ini mengetahui begitu ya kira-kira. Nah ini Pak bisa di breakdown lebih detail lagi. Kira-kira permasalahan yang biasanya muncul saat pembelajaran daring, saat di sekolah maupun di rumah bagi orang tua, itu sebenarnya apa saja sih Pak? Kalau tadi sempat disinggung mungkin internetnya lemot atau apa kayak gitu ya. Kemudian anak jadi nggak fokus karena stres, boring dan sebagainya. Nah, kira-kira selama ini apa saja sih Pak sebenarnya problematika atau masalah-masalah yang ditemui gitu? Terima kasih. Jadi sebenarnya banyak masalah. Ini harus pinter-pinternya guru, pinter-pinternya orang tua untuk bisa memberikan motivasi kepada putra-putrinya, kepada peserta didik sehingga mereka tetap semangat belajarnya tetap bisa terjaga. Kan memang jenuh ya Mas, jenuh sekali. Karena kita nggak bisa face to face, nggak bisa ngobrol secara santai. Kemudian mereka kalau kita ngajar tuh pakai video conference misalnya ya, itu tentu data yang harus disedot gede, problemnya nanti di pembiayaan. Kalau hanya menggunakan teks misalnya kita pakai Google Classroom saja, itu bisa jadi komunikasinya kurang begitu baik karena hanya by text saja. Kemudian ini problemnya mengarah kepada pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Nah, tentu guru dalam hal ini ini sisi positifnya. Guru mau tidak mau juga dipacu untuk melek IT satu. Yang kedua memengembangkan model pembelajaran. Kemudian ini teknologi bisa kita manfaatkan sehingga kayak sekarang ini kalau tidak salah juga di streaming di YouTube ya. Mungkin nanti satu saat guru itu mestinya juga harus seperti itu. Jadi mereka bikin rekaman pembelajaran yang baik, menarik, mereka taruh di akun YouTube lembaga pendidikan. Setiap saat siswa bisa belajar. Maaf nih kalau luring itu siswa masuk jam 7 atau jam 7 kurang seperempat, mungkin jam 2 sudah pulang. Mereka sudah taruh tuh. Susah mengingat lagi. Oke, sebentar Pak, saya potong, ini sudah ada yang bergabung. Oke. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ya. Halo, Pak, selamat siang. Dengar suara saya, Pak? Halo. Oke, halo Pak, selamat siang. Bisakah Bu, di dalam daring itu, di dalam pelajaran daring pada anak-anak, si guru itu di-zoom-kan, artinya waktu ngajar di syuting terus, atau di YouTube ya, sehingga seolah-olah meskipun di murid itu di sekolah, di dalam rumah, seolah-olah guru itu menerangkan seperti adanya di kelas itu Bu, dengan melalui YouTube atau dengan seperti ini Bu, sehingga wali murid atau yang mendampingi bisa paham apa yang diajarkan guru waktu kita menerangkan di papan itu Ibu. Masukkan aja, bisa nggak seperti itu? Baik, dari sementara ini kan dalam daring ini hanya kan tugas, ada masukan aja, gitu aja. Ya, dari Bapak siapa ini? Mohon maaf, Bapak siapa di mana? Itu aja, bisa nggak dalam daring itu si guru itu menjelaskan dengan siapa nama, tapi di shooting. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak.
Oke, sudah ya. Mohon maaf tadi tidak disebutkan nama dan alamatnya, tapi mungkin Pak Muzaki bisa menangkap ini. Mungkin bisa direspon. Usulan saja sih sebenarnya atau saran ya Pak ya. Mungkin selama ini pembelajaran daring itu kan macam-macam Pak guru-guru. Kalau mungkin lagi males, langsung dikasih link mana gitu. Iya kan Pak, kan begitu ya biasanya ya Pak ya. Terus kalau misalnya lagi pas rajin-rajinnya ya beliau juga ikut ditampilkan gambarnya. Nah kayak gitu. Tapi tidak semua guru seperti itu gitu loh. Ternyata Bapak tadi mengusulkan agar pembelajaran itu gurunya juga ikut disertakan sekalian medianya atau apa mungkin begitu ya Pak ya. Ini ada yang sudah bergabung. Halo? Halo? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, sebentar. Baik, sebentar. Oke, ternyata ditelepon. Ya sudah. Oke Pak, langsung dikomentari atau direspon, silakan. Ya, jadi saya sepakat dengan Pak, siapa yang menelpon barusan ya? Iya. Sepakat. Jadi tadi saya sampaikan kan. Jadi ini satu sisi positifnya nih, memacu guru untuk menjadi lebih melek IT. Ini awal tadi saya katakan kondisi seperti ini kita berpikir positif, ini bagian dari stimulan untuk seluruh masyarakat, seluruh tenaga pendidik, kependidikan, termasuk juga stakeholder untuk menjadi melek IT. Nah, karena kita dipaksa untuk ini, kondisinya seperti ini, mau tidak mau dalam rangka menjaga keselamatan, tapi proses belajar mengajar tetap jalan, kita pakai daring. Satu bisa pakai Zoom, ya, atau ya pakai video conference lah. Saya tidak bilang Zoom, ada banyak yang lain kan. Atau kita pakai YouTube ya. Tadi saya sampaikan guru membuat media pembelajaran, mereka rekam prosesnya bagaimana, kemudian mereka share di akun YouTube lembaga pendidikannya. Dengan begitu, siswa belajar itu anytime, anywhere, ya, di mana saja, kapan saja, di mana saja mereka bisa belajar. Maaf nih kalau lagi nyantai-nyantai, mungkin mereka yang di desa misalnya sambil mancing-mancing itu, mereka tetap bisa belajar dengan membuka itu media pembelajaran yang di-upload oleh guru. Oke. Tapi kadang-kadang begini Pak, dalam prakteknya siswa itu biasanya ingin kan memang beda ya ketika video dengan ketika nyata, itu memang beda sekali. Kadang-kadang tayangan itu kita tidak memperhatikan jarak ketika merekam itu, karena terlalu jauh sehingga apa yang terlihat di YouTube itu kecil sekali. Nah, ya kan. Ini mungkin maksudnya Pak tadi namanya Pak Ali yang ada di Pagerojo, Pak Zaki, yang barusan telepon tadi. Itu mungkin pinginnya tampilannya itu kadang-kadang harus di zoom. Itu kalau misalnya memang membutuhkan detailnya, detail, ada rumus-rumus atau apa-apa gitu kan, memang harus di zoom Pak, karena supaya kita lihat dengan jelas gitu ya. Tapi kadang-kadang kan enggak, intinya rekaman apa yang buat media rekam itu tetap aja di satu titik sehingga tampilannya itu agak membosankan ya, atau mungkin ada yang butuh kejelasan nggak jelas gitu. Gitu Pak. Iya, jadi ini ya barangkali lembaga-lembaga pendidikan perlu ini memberikan BIMTEK kepada guru untuk membuat media pembelajaran secara daring, sehingga itu lebih enak lah, lebih mudah difahami, kemudian tidak monoton, tidak bikin boring. Kondisinya sudah seperti ini, kena itu stres double ini. Teknik pengambilan gambarnya, ya kan Pak, pencahayaannya, ya kan. Teknik pengambilan gambar, bagaimana kita mengambil fokusnya ini dengan materinya. Oh ini kalau materi rumus seperti ini, prosesnya harus seperti ini, langkah-langkahnya ini, detailnya kepada di rumus itu. Ya, itu memang butuh ada tim tuh. Ada tim ya. Agak susah ya sebenarnya Pak ya. Ini bisa jadi agak susah di langkah awal ya. Di awal agak susah.
Tetapi ketika ini maaf ya, saya pernah ikut seminar tuh ingat saya di Australia itu siswa-siswa di SLTA atau di perguruan tinggi mereka lebih enjoy daring, daring dibandingkan mereka harus melakukan tatap muka. Karena mereka bisa belajar kapan saja, di mana saja. Nah, tetapi catatannya itu tadi kan, catatannya media pembelajarannya harus baik, ya, sehingga tidak membosankan, mudah difahami. Kemudian ini penting nih, ini barangkali juga pemahaman teknologi, bagaimana gambar atau video yang ditampilkan itu tidak terlalu besar ukuran filenya, jadi tidak terlalu banyak menguras kuota data. Ini saya pernah baca, kalau nanti pada saat luring sudah normal, anak-anak tetap bisa memanfaatkan itu kan, memanfaatkan itu, mereka tinggal ambil linknya saja, tinggal putar kan. Itu menjadi awal memang susah, tetapi di kemudian hari itu menjadi sesuatu yang ringan sebenarnya, meringankan bagi guru, meringankan juga bagi siswa, orang tua juga menjadi lebih rileks. Tetapi problemnya ini, kondisi seperti ini, orang tua tetap harus mampu selalu memberikan pendampingan kepada putra-putrinya, karena kalau dibiarkan los, wah bahaya ini kondisi seperti ini. Iya, baik. Pak Ali, Anda di Purworejo, terima kasih tadi sudah berpartisipasi untuk memberikan saran gitu ya Pak ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Intinya Pak Ali tadi itu menyarankan agar sesekali memang tampilan gambarnya itu harus ditampilkan secara rinci detail, jadi tidak hanya terfokus pada satu tempat, tapi ketika memang ada materi yang perlu mendapat perhatian khusus, tentunya harus kita lebih detail lagi, misalnya di zoom atau lebih ditingkatkan lagi, kan gitu ya Pak ya. Betul. Nah dengan biasanya sih mungkin 3 kamera atau 2 kamera udah cukup ya Pak ya. Satunya untuk jarak yang medium, satunya lagi untuk ngezoom atau apa. Nah kayak gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik Pak Zaki, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada siang hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, tetap bersama kami ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan kalau mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya silakan ya. Kami masih menunggu pertanyaan Anda. Sisa waktu masih kurang lebih 18 menit lagi. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP. Tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. saat sakit kepala menyerang aktivitasmu, saat nyeri sendi mengganggu program dietmu, saat konsentrasimu sudah mulai hilang, jam tidurmu pun berkurang.
Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk pelapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo, saat ini dalam memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri dan menengah, yakni kita IKM. Syarat untuk menerima fasilitas kita IKM yaitu memiliki nomor induk berusaha, kemudian memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Nah, beberapa fasilitas yang bisa Anda dapatkan dari kita IKM ini yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Lalu untuk manfaat yang didapat dari kita IKM ini, yakni prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, kemudian meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225. Sekali lagi 1500225 atau Facebook, Twitter, dan juga Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya Pak Zaki, kita lanjutkan kembali obrolan kita pada siang hari ini, menyisikan waktu kurang lebih 12 menitan ya. Oke, ini ada dua pertanyaan melalui Twitter ya Pak. @sondah88, sebenarnya kerjasama dengan providernya selama ini seperti apa sih Pak? Kok kuotanya itu ada yang bisa digunakan, ada yang nggak bisa digunakan? Ya kan, tadi sempat disampaikan hanya buffering munyer aja gitu ya. Iya. Nah itu kalau kalau soal bagaimana kerjasama dengan provider, saya kira saya tidak masuk kapasitas ya. Bukan kapasitas. Iya. Intinya mudah-mudahan nanti nggak buffering terus, tapi berilah meskipun ini sebagai kayak apa ya Pak ya? Ini bantuan ya Pak ya? Iya bantuan ya Pak. Saya kira begini ya. Ini bantuan misalnya dari provider, nyatanya ketika jenengan beli paket data berapa itu kayaknya kita ada deh sekian rupiah itu untuk bantuan pendidikan COVID. Kayaknya ada. Saya sering kalau itu seperti itu, mesti ada sekian rupiah untuk COVID. Iya, maksud saya gini, meskipun ini adalah bantuan, tapi kalau tetap kualitas atau mutunya ya tetap harus diperhatikan, ya kan Pak ya. Kan ini juga untuk siswa, ya kan, pembelajaran untuk siswa juga. Jangan sampai nanti ini meskipun bantuan tapi buffering terus munyer aja terus, percuma dong kayak gitu ya kan Pak. Iya betul. Nah, terus ini satu lagi dari @Kiara Sani ya. Untuk saat daring ini dana bosnya akhirnya bagaimana gitu, atau dana bosnya dialihkan kemana gitu Pak? Mungkin selama ini jarang ada kegiatan-kegiatan gitu kan, sehingga dana bos mungkin tidak tersentuh atau tersentuh pun hanya sedikit ya Pak ya. Nah ini seperti apa? Itu tadi yang saya bilang ada kebijakan dari pemerintah soal relaksasi kan.
relaksasi dana BOS, relaksasi dana BOP itu, bantuan operasional pendidikan, itu bisa digunakan untuk kegiatan ini, pembelajaran ini, termasuk guru. Kalau selama ini mungkin hanya untuk sekian persen untuk gaji guru ya. Kalau di tempat saya, ketepatan saya, lembaga saya swasta di MTS Darul Hikmah itu di Muduran sana. Saya ada tuh bantuan kuota, sumbernya juga dari dana BOS itu. Bantuan kuota untuk guru. Oh iya. Baik. Jadi ada di antaranya untuk seperti itu. Jadi enggak karena ini lebih relaksasi dana BOS itu lebih ditekankan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar pada musim pandemi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Itu. Oke, baik. Itu. Jadi untuk ini saya tambahkan, Mas. Iya, silakan, Pak. Di antara problematikanya tadi ada ancaman putus sekolah. Oh iya, betul. Kenapa? Ya karena kondisi seperti ini bisa jadi putra-putri juga harus membantu orang tua kerja. Putus sekolah ya? Ini bukan pindah sekolah ya, Pak? Bukan putus sekolah. Ancaman putus sekolah. Ada. Berkemungkinan seperti itu. Kemudian karena anak harus bekerja. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya semoga saja Sidoarjo tidak terjadi seperti itu. Yang kedua, persepsi orang tua pada lembaga pendidikan ya. Tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar ketika kondisi seperti ini. Itu persepsi orang tua kepada lembaga pendidikan. Kemudian penurunan tadi yang kita bahas ya, penurunan capaian belajar. Ada kesenjangan capaian belajar. Jadi siswa yang secara mungkin ya secara ekonomi cukup, kemudian mereka mampu mengakses banyak media pembelajaran, mungkin mereka lebih mampu menguasai materi pembelajaran dibanding teman-temannya yang secara ekonomi mungkin kurang beruntung. Karena keterbatasan kuota fasilitas tadi, fasilitas itu. Itu Bapak ibunya juga kesenjangan. Mungkin bekerja nggak bisa mendampingi, tidak bisa mendampingi itu. Kemudian learning loss ya, kegagalan pembelajaran, ya itu karena capaiannya tidak bisa, memang tidak bisa memenuhi secara maksimal ya. Studi di banyak penelitian mengatakan kalau pembelajaran tatap muka itu jauh lebih baik, memang jauh lebih baik. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang baru saja Bapak sampaikan. Pertanyaan saya, sebenarnya saya ingin tahu juga nih daya serap siswa saat pembelajaran daring dibanding luring itu kira-kira bagaimana, Pak? Malu ya mengungkapkan ya. Ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Mau di sekolah yang dikelola, yang dibiayai oleh negara maupun sekolah lembaga pendidikan yang dibiayai oleh masyarakat. Tentu yang namanya learning loss tadi tetap ada. Jadi daya serapnya tentu berbeda dengan ketika dilakukan pada saat tatap muka. Karena banyak faktor. Ya para siswa juga ini motivasinya drop ya, down. Sementara orang tua juga seperti itu, harus sibuk kerja, memberikan pendampingan kepada putra-putrinya juga waktunya terbatas, memotivasi putra-putrinya juga begitu. Sementara gurunya juga ini susah kalau dipanggil ini sudah pakai e-learning misalnya, jam sekian masuk, tinggal siswa klik masuk itu saja udah oke. Ini masih kadang harus dipanggili one by one, Mas. Satu persatu, di telepon, di WA. Belum lagi ini kasus nih ya,
Gimana putranya? Sudah saya bangunkan, Pak. Iya. Coba Pak, sering ini ya, Pak ya. Gurunya justru sering ya terjadi kejadian kayak gini ya. Nah, itu artinya apa? Pemahaman kesadaran orang tua terhadap fungsi lembaga pendidikan tidak dianggap sekolah itu benar saat tidak terjadi tatap muka. Nyatanya begitu, ketika dihubungi, sudah saya bangunkan Pak, tapi tidak mau bangun. Iki gurunya apa? Nggugai siji-siji. Iya. Kalau satu kelas satu rombel 32 masuk. Iya habis Mas. Iya. Ya, ini biasanya dialami pengajar di sekolah dasar mungkin ya, atau semua seperti itu? Saya kira semua. Semua ya? Saya kira semua. Perguruan tinggi juga sama saja Mas. Saya kira lo ya. Ya ini soal etika ya, etika. Ini yang paling menyedihkan itu soal etika. Kalau di tatap muka kita bisa sampaikan baik-baik bahwa dimanapun kita berada, mau face to face atau tidak, itu sebenarnya etika tetap harus terjaga. Tapi prakteknya kan enggak. Mau mahasiswa kayak mau PAUD, mau SD, MI ya, Sanawiyah, SMP, SMA, SMK, pokoknya begitu masuk, asal kalau pakai conference ya, asal pokoknya video conference, videonya matiin aja, dia pakai kaos oblong kok. Nah, yang biasanya ketika mereka sekolah mereka tutup baju yang sopan tapi mereka pakai kaos oblong, kaos apa Mas? Yang kaos dalam. Ya baru bangun tidur bawa apa? Belum loh, ini soal etik loh, yang etika yang memang ternyata ada kejadian seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, silakan Ibu. Dengan siapa, di mana Bu? Dengan saya Yani di Sidoarjo. Baik, silakan. Iya, saya mau bertanya, hal krusial apa sih yang semestinya segera dievaluasi atau bahkan dibenahi pada problematika kebijakan ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Yani yang ada di Sidoarjo. Jadi hal krusial apa yang harus dibenahi dalam permasalahan seperti ini? Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke, silakan Pak Zaki. Satu, kesadaran tanggung jawab seluruh elemen ya, mau pemerintah tanggung jawab terhadap pendidikan, guru, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, seluruh masyarakat harus bersama-sama care terhadap soal pendidikan. Tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana pendidikan itu tetap berjalan dengan baik, dengan tetap mengutamakan keselamatan. Kondisinya seperti ini loh ya, keselamatan siswa, keselamatan tenaga pendidik, kependidikan, keselamatan Pak semuanya. Gini Pak, mohon maaf tak potong. Kenapa sih nggak ditoleransi saja, misalnya yang masuk cuma 5 orang aja satu kelas gitu, nanti digilir gitu. Satu kelas ini kan mungkin sangat diperhatikan sekali. Protokol kesehatan tetap kita ikuti dan sebagainya. Intinya tetap muka itu tetap jalan, tapi dibatasi aja 5 saja. Kalau dulu kan berapa persen? Mungkin kalau dihitung persen ada 10 atau 15 kan. Sekarang cukup 5 saja. Gitu loh Pak maksudnya. Iya gitu? Kan? Nggak ada usulan kayak gitu ya? Saya tanya balik ya. Boleh ya? Yakin nggak 5 itu bukan bagian dari OTG? Nah intinya kan memang harus sehat dulu Pak yang masuk, ya kan? Siswa yang nggak masuk atau apa, yang sakit ya memang diharapkan jangan masuk dulu, gitu Pak maksudnya. Intinya. Kalau OTG kan nggak kelihatan sakit. Iya sih. Ya, sehat, tapi nggak taunya kemana-mana dia bawa. Itu ya susah ya Pak ya? Kan? Susah kan? Meskipun dibatasi kalau OTG susah. Makanya meskipun nanti sudah bergeser ke zona dari merah ke oranye ke kuning atau bahkan mungkin hijau,
yang namanya adaptasi normal baru, new normal itu kan tetap kita pakai. Iya. Oke. Kan begitu. Iya. Baik Pak, sebagai yang terakhir closing statementnya apa ini yang bisa kita ambil dari perbincangan pada siang hari ini? Silakan. Ya Allah. Singkat saja. Terima kasih. Jadi dimanapun kita berada, tetap bahagia, jaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan. Kemudian mari kita jaga putra-putri kita kawal putra-putri kita untuk menjadi generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Semoga dengan begitu pandemi ini segera bisa dicabut oleh Allah. Iya, amin. Sesegera mungkin ya Pak ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki Mubarak sudah memberikan wawasan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Ali yang ada di Pagerwojo dan Ibu Yani yang ada di Sidoarjo karena tadi sempat berpartisipasi memberikan pertanyaan atau mungkin juga Anda yang tadi tidak memberikan pertanyaan tapi juga menyimak acara ini. Terima kasih. Baik, Pak Zaki, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.